Saya share screen dulu, Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu Mei, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya Pak, terima kasih. Pak, Ya, saya mau tanya yang untuk pertanyaan yang tadi Anda mengetahui bahwa yang tentang dana bos itu loh Pak. ya, Ya, itu kan saya yang waktu kemarin waktu apa kalau ada soal-soal seperti itu, saya itu rata-rata menjawabnya hanya di mengingatkan Pak. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu sebaiknya ini ya Pak, maksudnya langsung mengusulkan atau memberikan masukan gitu ya Pak. ya. Jadi gini, kalau hanya mengingatkan kan berarti ini apa tindakannya masih tindakan ini ya Bu ya. Kalau hanya mengingatkan kan berarti nanti tidak ada solusi di sana. Apakah nanti kalau diingatkan itu tetap pakai dana bos gitu ya? Ataukah malah kalau diingatkan wah ini salah nanti akhirnya tidak ini ya, tidak apa namanya tidak memecahkan masalah gitu. Tapi kalau menggalang dana berarti kan nanti tidak usah pakai dana bos, tapi kita pakai dana dana yang ini ya digalang itu. Tapi kalau option itu tidak ada, kalau option itu tidak ada dan cenderung semuanya mendukung berarti milihnya yang tadi Bu Mei ya, memilihnya yang apa Yang mengingatkan mengingatkan ya tadi. Pak. Ya, tapi karena di situ ada option menggalang dana jadi lebih ke sana, lebih condong ke sana gitu. Jadi memang kalau soal kepribadian sama sosial itu memang harus Ya pinter-pinter Pak. ini Bapak Ibu Oke. menimbang ini ya antar option itu loh ya antar option itu lebih ininya lebih mana lebih bobotnya lebih condong yang kemana gitu ya Bu Mei. Jadi berarti itu ya Pak, maksudnya kalau nanti dilihat dulu di optionnya, Ya, kalau ada tentang langsung ke solusi kayak tadi Pak yang mengusulkan gitu, kalau langsung ke solusi berarti pilih yang langsung solusi. Kalau nggak ya, ada solusi ya, ya pilih yang terbaik. Kalau memang ya, artinya mengingatkan ya cukup mengingatkan gitu ya Pak. ya, ya, Oh iya, betul. Oke. terima kasih Pak. Nah, itu kalau di tes TKP atau skala kematangan itu kan biasanya diberi skor ya Bu Mei ya 5 4 3 2 1 gitu ya. Iya Tapi Pak. tapi kalau besok enggak salah ya 0 gitu ya. Kalau betul 5 begitu. Tapi kepribadiannya ke guru ya Bapak Ibu ya bukan ke ini bukan umum. Beda dengan kalau CPNS itu. Oke, gitu. Ini saya langsung ke ya, mungkin saya minimize saja ininya biar nanti kalau direkam itu ini ya biar kelihatan begitu Bapak Ibu. Jadi di YouTube itu enggak separuh enggak ketutup muka-muka kita itu. Nah, di sini yang nomor indikator berikutnya adalah disajikan narasi tentang teori perkembangan didik. Nanti Bapak Ibu harus menguasai ini 5 ini. Jadi tidak lagi tidak perlu membuka modul gitu ya. Karena waktunya mesti tidak sempat Bapak Ibu, saya yakin itu. Nah, jadi kita perlu kalau teori psikoanalisis itu teori tentang psikologi gitu ya. Teori tentang perkembangan anak terkait dengan ada ego, super ego gitu ya. Kalau teori kognitif kaitannya dengan otak. Nah, kalau teori kognitif ini teori kaitannya dengan otak, dengan skemata. Itu nanti ada asimilasi, ada akomodasi, ada kemudian apa keseimbangan gitu ya. Nah, kemudian ada teori behavior. Nah, behavior ini kan teori yang kita kenal dengan adanya respon itu terbentuk karena ada stimulus gitu ya. Nah, kemudian teori etologis itu karena evolusi. Nah, etologis itu evolusi, kalau ekologis itu ekosistem. Nah, itu cara mengingatnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau etologis itu dari evolusi ya. Jadi eh, perkembangan itu karena dia memang evolusi dari perkembangan sebelumnya. Tapi kalau ekologis itu perkembangan itu tergantung dari ekosistem lingkungannya. Nah, itu ekologis. Nah, ini misalkan ada soal seperti ini Bapak Ibu, perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu anak memperoleh skema. Nah, ini berarti teorinya teori kognitif Bapak Ibu. Nah, karena ini kaitannya dengan kognitif.
Proses penambahan informasi baru ke dalam skemata yang sudah ada disebut apa? Nah, praoperasional, apakah equilibrium, akomodasi, asimilasi, atau skemata, Bapak Ibu. Oke, silahkan bisa di chat, Bapak Ibu. Ya, 24. D ya, asimilasi Bu Aulia Adi. Mungkin yang lain silahkan. Silahkan yang lain, Bapak Ibu. Ya, baru Bu Aulia ini. Ya, silahkan. Pak Joko D. Yang lain, Bapak Ibu, apakah masih bingung? Bapak Ibu masih bingung dengan teori ini, teori kognitif? Oke, baik. Jadi jawaban Bu Aulia dan Pak Joko benar ya. Jadi dalam teori kognitif, penambahan informasi baru ke dalam skemata, ya, ke dalam otak yang di mana di otak itu sudah ada pengetahuan lama atau informasi lama, itu dinamakan akomodasi. Akomodasi, asimilasi, mohon maaf. Kalau akomodasi itu penyesuaian, Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Oke, jadi yang betul D benar. Berikutnya, dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan. Nah, ingat Bapak Ibu, rangsangan. Rangsangan itu berarti stimulus. Ya, rangsangan itu stimulus. Berarti ini teorinya adalah teori. Nah, loh kok malah saya ini ya? Malah saya beritahu ya. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Open mic enggak apa-apa karena sudah saya beritahu. Oke, enggak ada yang mau open mic ternyata. Bu Feria C, Bu Eva C, semuanya C. Ya, Pak Joko C. Ya, jadi tadi saya keceplosan memberitahu dulu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu jeli terhadap soal ya ini melalui rangsangan. Rangsangan itu respon. Nah, mohon maaf, stimulus. Saya sering terbolak-balik, mohon maaf Bapak Ibu. Rangsangan itu stimulus Bapak Ibu. Ada tanda, ada sinyal, ada kode. Nah, ini berarti kalau melibatkan stimulus nanti akan membentuk sebuah respon, maka itu adalah teori belajar behavioristik. Nah, ternyata di sini yang ada behavioristiknya hanya C, gitu ya, sehingga jawabannya mestilah itu adalah C, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya bahas ini. Ini tentunya Bapak Ibu langsung bisa jawab ini. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 subsistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, makrosistem. Nah, teori yang melandasi pemikiran di atas adalah, Pak, silakan di chat Bapak Ibu. Wah, Pak Joko ini sangat ini ya yakin sekali jawabannya B ya. Dan semuanya B Bapak Ibu. Oke, tadi di awal mungkin saya sudah menyinggung itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena ini ada mikrosistem, mesosistem, ini berarti tentang ekosistem ya Bapak Ibu. Kalau ekosistem berarti ekologi. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau psikoanalisis ini terkait dengan kepribadian anak gitu ya. Biasanya terkait dengan motivasi dan terkait dengan aspek-aspek internal yang dimiliki oleh anak, yaitu psikoanalisis. Tokoh terkenalnya ini Fred gitu ya. Kemudian behavioristik ini teori tentang perilaku gitu ya, behavior. Nah, tokohnya banyak, ada Skinner, ada Pavlov dan sebagainya. Kemudian kalau Gestalt, Bapak Ibu, Gestalt itu teori yang eh, memandang bahwa anak itu perkembangan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus gitu ya, oleh stimulus, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Itu teori Gestalt.
Itu tokoh terkenalnya itu tadi, Wertheimer ya. Itu tokoh terkenalnya. Kemudian yang kognitif ini dari Piaget. Nah, kognitif itu yang terkenal untuk teorinya Piaget itu yang ada sensori motorik gitu ya Bapak Ibu ya, operasional konkret, operasional formal. Nah, itu juga itu teorinya Piaget yang terkenal untuk teori kognitif. Selain Brunner ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya beri catatan Bapak Ibu. Jadi untuk teori kognitif ini ada skema, ada asimilasi, kemudian ketika akomodasi ini disesuaikan di dalam otak itu Bapak Ibu. Nah, setelah ada penyesuaian antara skema yang lama dengan skema yang baru diseimbangkan atau diadaptasi atau di equilibrium. Nah, istilahnya itu Bapak Ibu. Kemudian ada ini juga sensori motorik, usianya 0 sampai 2, praoperasional, operasional konkret dan operasional formal. Kalau kita guru SD, anak SD ya, anak-anak kita anak SD berarti pada tahap ini Bapak Ibu ya, operasional konkret. Sehingga semuanya ada media dan apa ya yang kita gunakan sebisa mungkin ya konkret karena mereka dalam tahap ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk ini, kemudian ini psikoanalisis itu terkait dengan kepribadian manusia Bapak Ibu dari ego, superego, ide gitu ya. Nah, ini saya beri catatan nanti bisa untuk mengingatkan Bapak Ibu. Ini teori kognitif. Nah, ini teori Bandura. Bandura ini terkenal dengan teori apa Bapak Ibu? Pembelajaran bermakna gitu ya, konstruktivis gitu Bapak Ibu. Ini Bandura. Kemudian ini teori etologi gitu ya. Kemudian ini tadi mikrosistem, mesosistem. Ini teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu. Ini saya berikan catatan ini ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya indikator 22 disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Masih sama Bapak Ibu ada teori psikoanalisis, teori kognitif ini salah satu ya mesti nanti keluar di soal Bapak Ibu UP. Nah, tergantung Bapak Ibu nanti dapat yang mana gitu ya. Oke. Silakan bisa ditulis di chat. Oke, baru satu orang, dua orang. Ya, Bu Eva B, Bu Muntamah B, Bu Feria B, ya B. Oke. B berarti konstruktivis. Oke. Betul ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi teori ekologi tadi sudah ini ya. Jadi ekologi itu kaitannya dengan ekosistem, dengan lingkungan. Kemudian kalau konstruktivis itu mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun. Mengkonstruk itu membangun. Kemudian psikoanalisis kaitannya dengan perkembangan kepribadian atau emosi begitu Bapak Ibu. Teori belajar kognitif dan behavior. Nah, itu saya kira ini enggak. Itu catatan aja Bapak Ibu saya selipkan di situ. Oke, di masih sama ini ya. Teori psikoanalisis, teori kognitif, teori perilaku. Nah, soalnya ini Bapak Ibu.
Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk mencari solusi atas masalah kebiasaan cenderung kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengacu pada kegiatan pembelajaran tersebut, maka guru menerapkan teori apa ini Bapak Ibu? Oke, silakan dituliskan Bapak Ibu. B, ya. D, Bu Rika D. Bu Fenty D. D, Bu Muntama B. Ya. Oke. Silakan kalau ada lagi, Bu Durotun D, Bu Frenike D. Silakan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Joko D. Ada lagi? Oke. Nah, di sini adalah baik saya bahas ya Bapak Ibu. Di sini adalah guru mau mencari penyebab mengapa kebiasaan membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Nah, berarti ini dia akan mencari stimulus gitu ya. Dia mencari stimulus. Apa yang menyebabkan? Mencari sebab gitu. Mengapa kok dia membuang sampahnya, kok responnya kok membuang sampah tidak pada tempatnya? Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah teori behavioristik. Maka jawabannya adalah D, Bapak Ibu, teori perilaku. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Berikutnya 23, teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Berarti untuk indikator yang ke-23 ini hanya fokus di sini Bapak dan Ibu. Behavioristik, konstruktivistik, dan teori belajar kognitif. Nah, kalau behavioristik ya tokohnya ya ini ya Vygotsky. Nah, kalau kalau konstruktivistik itu Vygotsky Bapak Ibu. Kalau behavior ya ada Pavlov, ada Skinner gitu ya. Banyak. Kalau kognitif ada Piaget, Brunner gitu ya. Kalau sosial ini tadi Alfred Bandura tokohnya. Oke. Seorang guru memberi hadiah berupa tanda bintang yang disematkan di baju peserta didik sebagai penghargaan nilai paling tinggi. Sehingga peserta didik itu lebih rajin. Nah, tindakan guru ini didasarkan oleh teori. Kira-kira teorinya siapa? Bapak dan Ibu mengingat kembali. Yang ada reward dan punishment itu ya itu teori behavioristik ya, memang teori behavior gitu. Tapi teorinya siapa begitu? Teorinya siapa? Oke, silahkan dicat aja Bapak Ibu, enggak apa-apa, kita belajar bersama. Oke, Pak Joko D, C, Bu. Ini yang mana ini Pak Joko kok ada D ada C gitu. Bu Fenty C. Oke. Oh C ya, Bu Fenty kan juga C. Di jawaban yang tadi. Oke, baik. Jadi ada lagi yang mau mencoba? Bapak Ibu, silakan. Nah, jadi kalau gurunya itu memberi hadiah tanda bintang ini supaya anak-anak itu lebih rajin. Ini berarti dikondisikan ya Bapak Ibu ya, stimulusnya yaitu berupa tadi diberi hadiah, diberi apa reward gitu. Itu masuknya adalah pengkondisian ini ya, operan ya. Jadi jawabannya betul. Jawabannya yang betul adalah siapa tadi yang jawab C. Nah, Bu Frenike betul, Pak Joko betul, ya, Bu Fenty betul. Oke. Nah, ini mantap ini ya, Pak Joko, Bu ini untuk teori belajarnya ya. Oke, berarti besok nggak karena ada masalah itu ya. Oke. Lagi dengan ini yang lain ya, Bapak Ibu ya. Ibu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman,
dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Ibu Taat saat melakukan pembelajaran adalah yang mana Bapak Ibu? Oke, silakan ditulis di chat Bapak Ibu. Oh, baru satu. Oh ya. Oke, Buri. Ya, Pak Joko E, C, Bu Suliani C, ya. Bu ini C, E ya, Bu Eva E. Oke, jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini peserta didik berpikir induktif. Pendekatannya induktif. Kemudian mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan secara aktif dalam sehingga mendorong mengembangkan kemampuan. Berarti ini lebih tepatnya itu adalah teori belajar konstruktivistik Bapak Ibu. Jadi mereka membangun pengalaman belajarnya sendiri dari pengalaman gitu ya. Karena ini yang digunakan adalah pendekatan induktif. Ya. Sehingga yang tepat adalah yang E. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada yang mungkin ditanyakan tentang ini kelima ini Bapak Ibu. Sibernetik itu sebetulnya perkembangan dari kognitif Bapak Ibu. Tapi sibernetik ini mempelajari bahwa perkembangan kognitif itu tidak bisa diamati. Cyber itu kan apa ya? Apa Pak Joko? Sekarang kan dunia cyber, maksudnya itu tidak terlihat begitu ya Bapak Ibu ya. Perkembangan kognitif itu tidak bisa diamati begitu. Itu sibernetik Bapak dan Ibu. Selanjutnya penilaian. Ini indikator selanjutnya tentang penilaian Bapak Ibu. Penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Saya kira Bapak Ibu nggak ada masalah lah ini ya. Nah, ini misalnya coba saya mau lihat penguasaan Bapak Ibu terhadap ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana penguasaan alat evaluasi yang sesuai, alat penilaian yang sesuai. Oke, kira-kira untuk soal ini jawabannya apa Bapak Ibu? Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Maka instrumen yang digunakan yang mana ini? Penilaian kinerja. Oke, silahkan dituliskan di chat Bapak Ibu.
Ya, 9 jawaban Bapak Ibu. Dan kebanyakan D ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti tidak ada masalah dengan kalau lembar jurnal ini untuk sikap ya Bapak Ibu ya. Kemudian tes tulis ini untuk pengetahuan, observasi ini untuk sikap, kemudian penilaian diri sendiri ini juga untuk sikap ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau penilaian kinerja biasanya pakai rubrik. Nah, rubrik ini biasanya pakai skala penilaian atau rating scale. Oke, betul sekali. Nah, berikutnya. Nah, ini. Guru kelas 4 melaksanakan pembelajaran tema 5 pahlawanku dengan indikator siswa dapat menganalisis sikap keberanian atau kesatria dari Patimura. Pada kegiatan tersebut siswa bermain peran. Guru akan mengukur sikap keberanian siswa dalam bertindak jujur. Tidak mencontek, berani mengakui kesalahan. Nah, berarti yang digunakan yang mana ini Bapak Ibu? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ya bukan C, pakai angket sikap. Ya. Ya, Bapak Ibu, ya, yang betul yang mana Bapak Ibu? Ini berarti sikap ya. Jadi untuk menilai sikap Bapak Ibu, untuk menilai sikap ada yang B, ya, B 7 itu B tes tertulis. Kalau sikap, kalau tes tertulis untuk pengetahuan, ya Bapak Ibu ya. Berarti ya ini mungkin yang nanti selain B mungkin ini ya Bapak Ibu bingungnya itu milih yang mana gitu ya. Ya, baik. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Oke. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, berarti yang betul ini adalah Bu, tadi ada yang jawab B loh. Semuanya terkecoh loh. Bunduratun Nasihah. Ya. Semuanya terkecoh loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa kok jawabannya B gitu. Nah, ini. Bapak Ibu terkecoh dengan ini Bapak Ibu ya. Nah, terkecoh dengan akan mengukur sikap keberanian, bertindak jujur, tidak mencotek, berani mengakui kesalahan, menegur teman yang tidak bersalah. Tapi di sini di soalnya, di pokok soal Bapak Ibu, teknik asesmen pengetahuan. Berarti yang jeli ini ya Bu Nasihah. Oh, pengetahuan. Nah, teknik asesmen pengetahuan untuk mengukur kemampuan menganalisis. Nah, menganalisis itu kan C4 ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti sini. Nah, tadi saya ikut menjerumuskan Bapak Ibu gitu ya. Nah, karena ya semuanya ini sikap ya, tes sikap, angket sikap itu untuk melihat, untuk mengukur sikapnya. Tapi yang di sini di soal ini diselipkan tes pengetahuan, gitu ya. Teknik asesmen pengetahuan, maka pakai tes tertulis, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah, ya, silahkan di
di dalam chat Bapak Ibu. Nggak usah tergesa-gesa ini ya Bapak Ibu ya. Besok kalau UP ya, karena waktunya panjang ya, waktunya panjang. Nggak usah tergesa-gesa. Bu Rika D, silahkan yang mau menjawab lagi, saya beri waktu. Pak Joko D, Bu Eva juga D, Bu Fenty D. Yo, ini tidak proyek loh, kenapa kok ada produk? Kenapa kok milih penilaian produk? Padahal ini tidak proyek, tidak menghasilkan apa-apa itu ya. Oke. Terus cukup ini, tidak ada yang mau nambah lagi? Oke. Ya. Jadi produk itu tidak harus hasil dari pembelajaran proyek ya Bapak Ibu ya. Misalkan menulis teks pidato, menulis surat undangan, menulis puisi itu juga bisa dinilai dengan penilaian produk. Tergantung indikatornya. Kalau di sini membuat daftar pertanyaan berarti nanti hasilnya itu adalah siswa membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan yang nanti digunakan untuk wawancara itu juga namanya produk Bapak Ibu. Ya. Jadi jawabannya betul sekali, jawabannya D. Berikutnya, nah ini guru kelas 3 merancang alat evaluasi untuk menilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Guru akan menganalisis apakah sikap yang diketahuinya sama dengan perilaku yang sesungguhnya. Alat evaluasi yang sesuai adalah kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Guru akan menganalisis apakah sikap yang diketahuinya sama dengan perilaku yang sesungguhnya. Nah, berarti alat evaluasi yang sesuai apa ini? Kalau tujuannya seperti itu. Nah, jadi alat evaluasi disesuaikan dengan tujuannya ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Burika D ya, Burika D. Pak Joko juga D. Ada yang lain? Bu Fenty D. D itu apa? E dan F ya. Observasi perilaku dan portofolio ya. Oke. Yang lain? Yo. Silahkan Bapak Ibu dari 29 orang loh ini. Oke, mungkin yang lain sibuk ya, nunggu rekaman gitu ya. Oke. Dan enggak ada? Enggak ada ya. Baik, jadi kalau jawabannya D, Bapak dan Ibu, E dan F. F ini portofolio Bapak Ibu. Portofolio itu untuk penilaian portofolio itu untuk penilaian apa Bapak Ibu? Portofolio untuk penilaian apa Bapak Ibu? Keterampilan, gitu ya. Nah, berarti kurang tepat kalau ada F, gitu ya. Oke, Bu Rika keterampilan, Bu Mei. Nah, berarti padahal di sini yang mau dinilai sikap, bukan keterampilan. Berarti yang ada F ya salah ya, gitu ya. Yang ada F-nya berarti salah. Nah, jadi untuk menganalisis apakah sikap yang diketahui sama dengan sikap yang perilaku yang sesungguhnya, berarti kan yang diketahui berarti kan lewat observasi kan Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk yang perilaku yang sebenarnya kita perlu menggali dari siswa langsung, berarti dengan cara wawancara gitu ya. Berarti jawabannya yang ada wawancaranya Bapak Ibu gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang betul adalah yang C. Jadi wawancara dikonfirmasi dengan observasi. Jadi observasinya itu diamati dari guru, sedangkan wawancara itu untuk menggali perilaku yang sebenarnya dari siswa. Maksudnya soal ini seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jangan sampai milih opsi yang ada F. Nah, jadi di benar-benar harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Apakah ada yang jawab C? Oh, Bu Fenty meralat A. A itu A dan B.
lembar jurnal dan skala sikap, berarti yang dia tidak yang melihat nanti gurunya saja berarti di situ. Tidak ada konfirmasi dengan siswanya. Kalau wawancara dia siswanya benar enggak kamu itu kalau misalkan di rumah itu begini, benar enggak kalau kamu di kelas begini. Nah, itu wawancara, dikonfirmasi dengan wawancara gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya C. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menganalisis keterkaitan karakteristik. Nah, ini mudah ditebak untuk jawaban ini Bapak Ibu. Karena sudah ada kata kunci di sana yang menunjukkan Bapak Ibu harus memilih apa gitu ya. Jangan sampai salah memilih ya. Oke, karena sudah diberi petunjuk. Oke. Silahkan dituliskan di chat. Ya, Bu Vivo silahkan di chat ditulis. Pak Jokowi sosiometri. Ya, Pak Yunianto B sosiometri. Yang lain. Semuanya B ya Bapak Ibu. Coba menu tentunya kalau memilih B tentunya ini ya, tentunya tahu apa itu sosiometri begitu. Bisa saya tanya mungkin santai saja ya Bapak Ibu, saya ada dosen atau apa atau guru pamong. Kita belajar bersama. Coba Pak Joko kenapa kok pilih sosiometri Pak? Sosiometri itu apa Pak? Maaf Pak, di sini berisik. Oh, berisik ya. Oh, lagi ada ini. Oke. Ya. Sosiometri itu sosio itu kan hubungan sosial ya Bapak Ibu ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Sosiometri itu teknik untuk analisis data penelitian kuantitatif Bapak Ibu. Jadi sosiometri itu untuk analisis data. Nah, ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Peserta didik dapat menganalisis. Peserta didik dapat menganalisis. Nah, menganalisis ini adalah kognitif ya. Dia ada di C4. Maka yang tepat itu adalah, coba saya lihat dulu. Ya semuanya jawab, oh ada yang C, Bu Rika C, Bu Sulistiani C. Betul, jadi jawabannya yang C Bapak Ibu. Karena ini mengukur aspek pengetahuan, menganalisis. Itu level kognitifnya ada di C4. Ya. Nah, kalau sosiometri ini untuk hubungan sosial, ini untuk penelitian kuantitatif Bapak Ibu. Berikutnya, oh ini untuk mengingatkan aja Bapak Ibu, kalau sikap itu bisa dinilai dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kalau pengetahuan pakai tes lisan, tes tulis, dan penugasan. Kalau keterampilan bisa pakai penilaian kinerja. Kinerja itu ada dua, ada praktek, ada produk, kemudian penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ya. Oke. Disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik profesi guru, peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip belajar yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Nah, ini soalnya seorang guru merancang perangkat pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih efektif dan inovatif. Rancangan pembelajaran tersebut menghadapkan peserta didik untuk meningkatkan keaktifannya dengan cara mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, melakukan praktek untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses belajarnya, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran berupa suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar Bapak Ibu.
berarti sudah tadi ya, ada hubungannya dengan tadi. Jadi yang berbasis pengalaman, ya, menggali pengalaman yang sudah ada sehingga mereka mendapat pengalaman baru, itu adalah teori belajar konstruktivistik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau humanistik itu mengaktualisasikan diri yang ada sudah ada di dirinya ya Bapak Ibu ya. Human itu kan humanistik itu manusia. Jadi dia bagaimana dia menunjukkan dirinya dengan sesuatu yang sudah ada pada dirinya. Itu humanistik gitu. Oke. Mereka enggak asing ya dengan teori-teori belajar itu. Tadi apa jawabannya Bapak Ibu? Kognitif ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan konstruktivis tapi kognitif Bapak Ibu. Mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah. Ini proses yang terjadi di otak Bapak Ibu. Sehingga lebih condong ke kognitivistik. Nah, mohon maaf. Oke, jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Ya, ini ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi. Nah, jadi mencakup ingatan. Kalau ingatan ini kognitif Bapak Ibu. Retensi, pengolahan informasi itu kognitif. Kaitannya dengan asimilasi, akomodasi, dan adaptasi tadi atau equilibrium. Gitu ya. Oke, mohon maaf. Oke, berikutnya. Saat menyusun silabus untuk pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester, Ibu Ani berupaya mengembangkan pembelajaran di kelasnya dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Ibu Ani menerapkan kompetensi pedagogik pada aspek apa ini Bapak Ibu? Joko B. B itu sekarang atau yang tadi nih Pak Joko? B sekarang ya. Silakan dituliskan Bapak Ibu, saya tunggu beberapa detik untuk apa. Oke. Oke, sudah tidak ada yang jawab lagi. Nah, jadi betul ya, betul Pak Joko. Jadi memang untuk soal ini jawabannya B. Ya, ini di sini sudah ada Bapak Ibu. Teknik pembelajaran dengan ini mendidik, yang mendidik. Ini sudah diselipkan kata ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau penguasaan terhadap karakteristik peserta didik itu terkait dengan perkembangan peserta didik, teori-teori perkembangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ada psikoanalisis tadi. Kemudian kalau berkomunikasi pada peserta didik ini kaitannya dengan kompetensi kepribadian. Kalau pengembangan kurikulum ini berarti nanti kaitannya dengan profesional ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan pada teori belajar dan prinsip pembelajaran itu juga ini. Oke. Jadi dia guru harus paham dengan teori-teori belajar. Jadi implementasinya ya teori belajar itu digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya indikator berikutnya disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru abad 21. Nah, ini kira-kira yang menjadi kecakapan hidup dan karir. Kecakapan yang tergolong kecakapan hidup dan karir. Kecakapan yang tergolong kecakapan hidup dan karir. Yang mana Bapak Ibu? Silakan ditulis di chat. Kemampuan interaksi antar budaya, berpikir kritis dan pemecahan cakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel. Nah, silahkan yang merupakan cakapan hidup dan karir.
D. Ada yang C. 2, 4, 5. 2 itu berpikir kritis, kemudian kecakapan kepemimpinan, literasi media ini, nah yang mana? Nah ini mengingat aja Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan kompetensi-kompetensi abad 21. Oke. Jadi yang masuk ke kategori kecakapan hidup dan karir itu adalah nomor yang B Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang jawab B? Tidak ada ya. Semuanya D, C. Yang B Bapak Ibu 135 kecakapan interaksi antar budaya, kemudian kecakapan kepemimpinan produktif dan kecakapan inisiatif. Nah, oke. Kenapa kok jawabannya itu? Nanti saya tampilkan ini Bapak Ibu kompetensi abad 21. Oke. Ini Bu Melda melihat bahwa dalam pembelajaran abad 21 peserta didik perlu menguasai karakter tertentu. Salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, maka implementasinya dalam proses pembelajaran apa Bapak Ibu? Silahkan di critical thinking ya Bapak Ibu ya. Jadi 4C tapi C yang critical thinking. Kan ada collaboration, ada communication, ada kreatif gitu ya. Nah, ini yang berpikir kritis yang mana kira-kira? Untuk kegiatan ini, untuk kegiatan mana yang mencerminkan critical thinking? Silakan ditulis di chat untuk jawabannya. Ya, Bu Eva E, Pak Yunianto E, Bu Muntamah E, Bu Frianti E, Bu Fri ya, oke ya. Ada lagi yang mau mencoba jawab? Ya, jadi benar ya Bapak Ibu ya. Jadi critical thinking itu bagaimana bisa kritis mengkritisi itu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Ya, oke. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu, nah, yang mana ini Bapak Ibu? Ya, kira-kira yang abad 21 itu kan 4C atau 4K gitu ya. Akan dicat, ditulis di chat. Ya, silahkan. Baru 3 orang Bapak Ibu. D, Bu Siska D, Bu Rika B, Bu Rika D, Bu Muntama B. B itu apa Bapak Ibu? Melaksanakan, menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Yang abad 21, kira-kira yang mana? Mana Pak Joko? Tidak ada suaranya. Dan yang lain Bapak Ibu silahkan aja.
Pak Yunianto dan Bapak Ibu yang lain silahkan. Tidak apa-apa belajar kok ya. Oke, tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Ditulis ada di chat. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah betul. Betul Bu Rika, Bu Eva ya. Jadi jawabannya adalah ya D. Jadi melaksanakan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan HOTS. Berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin di PPL. Ini kecakapan abad 21 Bapak Ibu tadi. Ini jadi kompetensinya ada berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kemudian ada literasi. Ini yang kecakapan hidup tadi, gitu ya. Jadi yang termasuk dalam kecakapan hidup dan karir itu ini flexibility, inisiatif, kemudian kepemimpinan, keterampilan sosial, kemudian cross kultural ini ya antar budaya ya, kemudian produktivitas, kemudian akuntabilitas, dan yang terakhir pembelajar seumur hidup. Nah ini tadi. Maka mengapa tadi jawabannya kok nomor 3, 1, 3, dan 5. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Kalau ICT itu nanti digital literasi gitu ya. Disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nilai utama religiositas ini dan ini Bapak Ibu. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku yang cukup, buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pembelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran yang lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Doli sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis 1 lusin kepada Bambang. Nah, berarti ini karakter apa ini Bapak Ibu? Wah, sudah ada yang jawab. Cepat sekali kalau terkait dengan nilai ya. A. Iya. Oke, berarti kalau karakter saya kira Bapak Ibu ini ya luar biasa ya. Mungkin sering baca-baca karya sastra sehingga untuk menyimpulkan karakter apa itu ini ya. Oke, betul sekali, peduli ya Bapak Ibu. Oke. Coba untuk soal berikutnya terkait dengan nilai. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, tidak jarang guru menerapkan berbagai aktivitas pembelajaran yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar muncul nilai karakter yang beragam sebagai dampak positif dari aktivitas yang dilakukan siswa. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mengandung nilai nasionalisme. Adalah nilai nasionalisme Bapak Ibu. Ini sudah ada satu. Bu Mei A ya, Bu Mei A. Silahkan yang lain sesuai hati nuraninya masing-masing. Atau yang ini jangan-jangan jawaban yang tadi Bu Mei ini. Oke, silahkan. Ya, Bu Frianti A. Ya, Bu Mei C, Bu Rika A. C itu apa? Meminta siswa menghormati perbedaan suku bangsa. Kalau itu toleransi ya Bu ya, nilai toleransi. Oke. Ya. Oke, Bu Tri Yuniati A, Bu Venika juga A. Oke. Banyak yang A ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi betul. Jadi untuk nasionalisme ya cinta produksi dalam negeri gitu ya. Jadi jawabannya A ya. Makanya sekarang kan kemarin instruksi dari Pak Jokowi, semua lembaga, semua badan pakai produksi dalam negeri. Nggak boleh impor. Kemarin kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya masih sama Bapak Ibu nilai ini.
seorang peserta didik di kelas 3 sekolah dasar terdapat seorang anak penyandang disabilitas bersama Sita. Ia duduk di kursi roda pada saat pembelajaran guru meminta Sita untuk bermain peran sebagai pedagang, sementara anak yang lain sebagai pembeli. Nah, kegiatan kelas itu untuk mengembangkan karakter apa? Jadi walaupun disabilitas, Sita diberikan peran sebagai pedagang. Nah itu berarti untuk mengembangkan karakter apa Bapak Ibu? Pak Yunianto Bu Frenike Silahkan yang lain. Muntamah Bu Aulia ya. Bu Aulia juga, Pak Joko juga. Oke. Ya, oke, betul ya Bapak Ibu ya. Jawabannya membangun kemandirian. Nah, walaupun dia ini dicoba untuk melatih mandiri gitu ya, diberikan peran sebagai pedagang. Oke. Lagi Bapak Ibu. Nah, masyarakat Tomohon Sulawesi Utara sangat berpegang pada budaya Sito Timo Timotu gitu ya. Ungkapan ini tercermin dari ciri hidup orang-orang Tomohon yang terbuka dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama orang lain. Nilai yang terkandung dalam ungkapan budaya tersebut yaitu nilai apa ini Bapak Ibu? Nah, ini cepat sekali kalau ini. Iya, semuanya Pak Joko yakin sekali B-nya 4 kali. Oke, ya, tidak ada masalah ya Bapak Ibu, toleransi. Karena di sini sudah ada kata kuncinya. Ini ya. Tanpa membeda-bedakan suku dan agama orang lain. Berarti toleransi di sana. Oke, terakhir Bu Aprilia juga B. Ya. Ya. Oke, lanjut ini ya Bapak Ibu ya. 5 nilai utama karakter ini untuk kemarin K13 ya. Kalau sekarang sudah profil pelajar Pancasila ya berarti jadi 6 ya, 6 dimensi. Kalau dulu masih integritas, tepuk PPK itu ya masih begitu. Oke. 28 disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Peserta dapat menganalisis persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru yang profesional. Jadi syarat menjadi guru profesional, kualifikasinya apa, kompetensinya apa saja. Nah itu nanti ditanyakan juga Bapak Ibu dalam tes besok. Ya, jadi ada indikator tentang itu. Nah soalnya seperti apa, gambaran saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik merupakan cerminan dari kompetensi. Nah, ini kan kompetensi guru. Kompetensi yang mana? Kompetensi guru itu kan ada 4, sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Berarti kalau bertindak sesuai dengan norma, kemudian memiliki perilaku yang dapat diteladani, itu yang mana? Kompetensi apa? Oke, semuanya jawab C. Tidak ada yang tidak C ya Bapak Ibu ya. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sosial itu kaitannya interaksi. Nah, interaksi dengan siswa, interaksi dengan guru lain, interaksi dengan orang tua dan sebagainya. Pokoknya interaksi. Kalau interaksi sosial ya, sosial. Oke. Nah, ini syarat menjadi guru Bapak Ibu ya. Dari segi kualifikasi minimal ya harus S1 dan sebagainya ya. Ini kemudian ini syarat menjadi guru saya tambahkan. Kemudian ini kompetensi 4 kompetensi guru menurut ini ya standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, ini saya tambahkan untuk menambah referensi Bapak Ibu. Disajikan materi tentang regulasi profesi guru, peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan regulasi terhadap guru. Ini berarti nanti terkait dengan undang-undang, Bapak Ibu. Nah, regulasi berarti nanti terkait dengan undang-undang guru, tentang guru. Gitu ya. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Undang-Undang nomor 14 tahun, nah ini harus ingat ya, soal ingatan ini Bapak Ibu. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 bagian ini mencantumkan hak guru sebagai tenaga profesional. Antara lain, tapi walaupun Bapak Ibu tidak ingat, tapi kalau analisisnya atau dalam mengajarkan anak ke siswa, hak itu begini loh, gitu ya.
kewajiban itu begini loh Cah gitu ya. Hak itu seperti ini loh Cah. Nah, di kelas 3 itu kan sudah ada materi hak dan kewajiban ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau kewajiban itu sesuatu yang apa itu kan. Kalau hak itu sesuatu yang walaupun tidak hafal kan dilihat saja dari opsinya Bapak Ibu bisa jawab tentunya. Oke. C, bumbu utama C, 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 iya. Ya, semuanya ini sudah pernah mengajarkan tentang hak dan kewajiban kan Bapak Ibu ya. Oke. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah C. Yang A ini kewajiban, yang B kewajiban, yang D juga kewajiban, yang E juga kewajiban ya. Jadi yang hak itu yang C. Oke. Ini saya cantumkan di sini ada 11 hak guru ya menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian ada kewajiban guru juga saya cantumkan di sini Bapak Ibu. Untuk referensi Bapak Ibu. 30 diberikan sebuah kasus etika profesi guru, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru. Nah, biasanya nanti ada kasus guru itu melanggar kode etik begitu ya. Kemudian nanti sanksinya apa? Nih, saat pembelajaran di luar kelas di sebuah sekolah dasar inklusi, seorang guru memberikan kesempatan sepenuhnya pada siswa untuk bereksplorasi. Siswa dikelompokkan secara heterogen. Saat pembelajaran berlangsung, guru tetap mengawasi dari kantor. Saat yang sama, guru menerima telepon dari orang tua siswa terkait dengan perkembangan salah seorang siswa. Keadaan tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik terhadap silakan ditulis di chat. Bu Alia B ya, Bu Rika B, Bu Sulistiani B juga, Bu Fenti B, banyak yang B nih. Wah, berarti tidak ada masalah kalau besok keluar ini ya soal tentang kode etik guru ya atau etika profesi. Nah, betul sekali. Jadi ke murid ya Bapak Ibu. Analisisnya tajam sekali Bapak Ibu. Oke, berikutnya Pak Yusuf dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri. Mereka berdua telah menjadi rekan sejawat sejak diangkat PNS. Suatu ketika mereka terlibat perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan di antara mereka, bahkan menuliskan kejelekan rekannya sehingga tersebar di media sosial yang membuat ketidaknyamanan di sekolah tersebut. Berdasarkan peraturan kode etik, sanksi yang tepat diberikan kepada kedua guru tersebut adalah, silakan ditulis di chat. Bu Siska C, ya C, Bu Rika C, C, wah C semua ya. Oke, Bu Fenti C, Bu Mei C. Oke, banyak yang C. Coba saya minta mungkin Bu Mei, Bu Mei. Mohon bisa berkenan. Mengapa kok jawabannya C, Bu? Alasannya apa, Bu? Kalau menurut saya sih Ya. dari itu Pak yang tadi saya tanyakan itu Pak. Ya. Ya, kemudian kan karena di sini ada banyak, karena semuanya diberikan surat teguran nih Pak. Cuman ya. kan karena ini lingkupnya sekolah, jadi di awal dari sekolah dulu gitu. Ya, betul Bu. Di sini ini kan kasus ini mengakibatkan ketidaknyamanan, efeknya kan di sekolah ya, ketidaknyamanan di sekolah. Nah, jadi ini masih ranah kepala sekolah. Kecuali kalau nanti dia menjelek-jelekan apa guru dalam skop kabupaten, kasusnya dalam skop provinsi atau bahkan skopnya nasional, misalkan menyebarkan hoax gitu ya dalam skala nasional itu pusat. Tapi kalau ini masih dalam sekolah ya berarti jawabannya adalah C, gitu ya. Oke, betul sekali. Iya. Tadi banyak yang C ya, tidak ada yang tidak C. Iya, Bu Eva C. Ya. Bapak Ibu sambil minum-minum enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Santai saja. Enggak usah mau minum terus di off-kan kamera, enggak usah. Kita santai saja ya. Karena rekodnya tidak dikirim ke GTK itu ya. Kecuali kalau Vicon.
Vicon ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kode etik guru Bapak Ibu. Saya ini biar Bapak Ibu bisa baca-baca gitu ya. Oh kode etik guru itu apa sih? Kaitannya dengan murid itu seperti apa? Kaitannya dengan organisasi profesi apa? Itu ada semua di sini Bapak Ibu. Nah kita sudah ke profesional sekarang untuk bahasa Indonesia Bapak Ibu. Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Bisa teks faktual, bisa teks tanggapan, bisa teks cerita, dan bisa juga teks normatif. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau teksnya seperti ini, dia masuk bagian teks mana Bapak Ibu? Sudah ada yang jawab satu. Bu Mei A, Bu Eva A. Bu Aprilia A. Oke. Ya, semuanya sepakat A ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Mei B. Bu Frenika B. Twitter merupakan salah satu media sosial seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga di dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Berarti di situ ada prosedur, ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya ya Pak? Ya, berarti jawabannya adalah apa? B Pak. Iya, itu ya. Jawabannya adalah B, prosedur, prosedural, gitu ya. Teks prosedur. Kemudian contoh lain ini, orang Indonesia terbiasa dengan mengkonsumsi telur matang. Mengkonsumsi telur yang matang juga membantu tubuh untuk memanfaatkan protein dalam telur secara lebih maksimal. Di samping itu, telur yang mentah berisiko membawa bakteri penyakit di dalam tubuh. Nah, ini kira-kira teks apa? Silahkan ditulis di chat boleh. Ya, yang masih ini apa mikrofonnya masih nyala ya Bapak Ibu di ini. Jawabannya ada yang D, eksplanasi. Eksplanasi itu tes penjelasan ya Bapak Ibu ya. Banyak ya D ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Betul. Gitu ya. Karena ini teks penjelasan. Bisa bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi disajikan sebuah teks paragraf eksposisi ya. Berarti ini teks prosedur ya, karena di sini nanti ada langkah-langkah begitu. Nah, kira-kira urutan yang benar yang nomor berapa ini Bapak Ibu? Silakan ditulis di chat. Ini cara membuat apa ini kira-kira ini? Nah, ini ibu-ibu harus tahu ini. Kalau ibu-ibu jangan sampai salah kalau misalkan besok ketemu soal seperti ini ya. Yang kaitannya teks prosedurnya tentang masak-memasak. Tentang makanan begitu. Oke. Bu Frenike E, Bu Sulistiani E, Bu Mei juga E, Bu Aprilia E, Pak Joko juga E. Ya, semuanya E, ini Bu Rika E juga. Coba kita lihat jawaban yang betul adalah iya, betul sekali. Ya, tidak ada masalah berarti kalau soalnya seperti ini bentuknya. Nah, ini panjang sekali ini, Bapak dan Ibu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
berdasarkan struktur yang membangun tanpa dibaca sebetulnya Bapak Ibu misalkan tidak sempat ya waktunya ya, mungkin tidak sempat, kecuali kalau waktunya lebih-lebih tidak apa-apa, silakan dibaca secara intensif. Kalau tidak, langsung saja kita tahu dulu pertanyaan apa yang akan ditanyakan Bapak Ibu, supaya tahu stimulusnya itu berguna atau tidak. Kalau siapa tahu stimulusnya hanya untuk mengecoh atau menghabiskan waktu Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat berdasarkan struktur yang membangun, teks di atas dapat dikategorikan teks eksposisi. Karena, nah, gitu kan? Nah, kenapa kok disebut eksposisi? Karena, nah, kalau Bapak Ibu tahu, oh teks eksposisi itu begini, kan tidak perlu membaca bacaan Bapak Ibu. Hemat waktu kan, gitu ya. Nah, kecuali kalau pertanyaannya mengharuskan membaca dulu, gitu ya, stimulus. Nah, itu baru ini. Oke. Pak Joko D, Bu Frenike E. Silahkan yang lain. Kalau yang A itu tes apa, Bapak Ibu? Kalau yang A. Kalau yang A? Deskripsi. Deskripsi, betul. Kalau yang B? Normatif. Nah, teks normatif. Kalau yang C? Teks eksplanasi. Penjelasan ini Bapak Ibu ya. Isinya berisi penjelasan. Berarti eksplanasi. Kalau yang E? Isinya membuat naratif atau narasi. Ya udah, berarti jawabannya D. Gitu ya. Oke. Kan itu tidak perlu baca ini Bapak Ibu. Tidak perlu baca stimulus. Hemat waktu kan Bapak Ibu. Kalau tahu optionnya, oh kalau yang A itu ternyata itu deskripsi. Yang B itu, oh peraturan norma-norma berarti normatif. Kalau yang C isinya kok penjelasan berarti eksplanasi. Nah, kalau yang E isinya memuat cerita, kejadian atau itu naratif, narasi gitu. Nah, berarti jawabannya D gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang jawab D enggak tadi? Oh ada, Pak Joko jawab D. Bu Sulistiani D juga. Bu Rika juga D. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ragam teks, ada teks faktual itu bisa deskripsi, bisa teks arahan atau prosedur. Teks cerita itu bisa cerita ulang, bisa anekdot, bisa eksemplum gitu ya, bisa naratif. Teks tanggapan itu bisa eksposisi, bisa eksplanasi. Teks normatif itu peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku. Itu ragam teks. Nah, ini teks faktual, nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya bagikan. Ini untuk mengingatkan saja. Ya. Teks normatif itu apa gitu. Oke, berikutnya disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Jadi paragraf yang baik ini yang mana nanti gitu ya Bapak Ibu. Oke. Hussein menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Hussein untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Hussein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantarkan Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan, Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padu. Nah, berarti ini dari koherensi ya, dari koherensi. Kalimat yang tidak padu, maksudnya kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat yang lain atau kalimat sebelumnya atau sesudahnya gitu ya. Atau gini Bapak Ibu, kalau kalimat itu tidak ada dibuang, kalimat itu tetap hubungannya tetap padu begitu. Maksudnya begitu ya. Untuk mengenali kalimat itu padu atau tidak. Jawabannya E. Supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Hussein untuk mengantarnya kemana-mana. Berarti Hussein menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor. Kini Hussein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar. Bisa, kalau E berarti dibuang coba. Nah, sarannya begitu Bapak Ibu. Misalkan kalau jawab E, tadi saya lihat banyak yang jawab E. Nah, ada yang silahkan Bapak Ibu buang kalimat yang Bapak Ibu pilih. Kira-kira kalau kalimat yang dipilih Bapak Ibu dibuang, kalimat itu masih bisa menjadi satu kesatuan yang padu
atau tidak? Mungkin A. Kini Husain telah sibuk bekerja. Nah, misalkan itu dihilangkan berarti. Husain menasihati Ani supaya dirinya tidak selalu benar. Kemudian bulan depan, nah supaya dirinya tidak selalu menggantungkan dirinya kepada Husain untuk mengantarnya kemana-mana. Kemudian bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. Kira-kira gimana kalau dirasakan, Bapak? Kalau bahasa ini tentang rasa. Oke. Jadi oke, nah sekarang sudah saya pandu untuk tadi triknya seperti itu, ternyata banyak yang memilih B sekarang. Nah, berarti yang tidak ada kaitannya yang B. Nah, misalkan kalimat terakhir itu dihapus atau dihilangkan, itu tidak akan mempengaruhi pokok permasalahan atau ide pokok, gagasan pokok dari paragraf ini. Gitu ya. Kan paragraf pokoknya ini apa tentang Ani supaya belajar mengendarai sepeda motor gitu ya. Supaya kalau ke kampus itu tidak minta diantar oleh kakaknya karena kakaknya ini kan nanti dia mau kerja, sudah kerja. Gitu ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya, itu cara mengidentifikasi kalimat itu padu atau tidak. Kata depan supaya terasa janggal, Pak. Bu Rika. Ya. Itu cara mengidentifikasi kalimat itu padu tidak. Jadi yang dipilih ya dihilangkan saja, nanti dia berefek enggak terhadap paragraf itu Bapak Ibu gitu ya. Wow, ini berarti ini harus dibaca karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang sesuai untuk paragraf di atas. Pernyataan yang sesuai untuk paragraf di atas adalah. Berarti harus dibaca. Karena ini kaitannya dengan paragraf yang baik dan tidak ya. Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup tak terkecuali manusia. Dalam keseharian kita mulai bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya tak terlepas dari keterbutuhan akan air. Pagi hari kita memerlukan air untuk berwudu, mandi, minum, masak, mencuci, dan seterusnya. Belum lagi kebutuhan air di waktu siang sampai malam hari. Begitu tergantungnya hidup kita dengan benda yang satu ini, bayangkan jika air tidak lagi kita jumpai dalam kehidupan kita. Di musim kemarau saja kita sudah merasa, nah, itu kalau Bapak Ibu baca kira-kira paragrafnya itu sudah baik atau belum. Kalau belum berarti pilih antara A, B, atau C. Kalau sudah berarti pilih antara D dan E. Oke, ini sudah ada cat yang masuk satu. Ya, Bu Mei jawab. Ini jawaban tadi apa sekarang ini? Sudah memenuhi paragraf yang baik karena mudah tanda baca, diksi, dan kalimat efektif. Nah. Oke, silahkan Bapak Ibu dituliskan di cat aja C, D, Bu Freni. Oh salah, salah Pak. Itu. Bu Freni ke D berarti sudah. Kalau Bu Fenti belum. Nah, belum memenuhi persyaratan yang baik dari segi koherensi. Koherensi. Oke, yang lain silahkan. Oke, saya tanya Bu Fenti dulu lah, Bu Fenti atau Bu Siska lah. Bu Fenti dulu lah. Mungkin berkenan untuk ini Bu, koherensi. Kenapa kok bisa disebut koherensi ya? Koherensi itu keterkaitan. Apakah antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya atau sebelumnya atau sudahnya itu menunjukkan hubungan ketidakterkaitan? Apakah tidak terkait? C itu kan terkait dengan koherensi ya. Koherensi itu kan kaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain itu terkait begitu.
Apakah menunjukkan ke yang misalkan ada di kalimat yang mana gitu? Bu Fenty mungkin yang jawab C. Kalau mau berpendapat, kalau berkenan. Kalau menurut Bapak Ibu belum, apakah itu belum terkait antar kalimat Bapak Ibu? Kalau menurut saya itu sudah runtut ya. Jadi kalau saya baca itu dari air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup tak terkecuali, ini kan ide pokoknya atau kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Gitu kan. Mengapa kok itu penting bagi manusia? Satu, dalam keseharian kita mulai bangun tidur kembali itu tak lepas dari air, butuh air. Nah, ini berarti sudah koherensi ya. Kalau saya baca tadi sampai akhir itu sudah runtut, gitu ya. Dan di situ sudah terkait. Maka yang benar itu adalah sudah, gitu ya. Sudahnya yang mana? Nah, kalau yang E sudah memenuhi paragraf yang baik karena menggunakan tanda, ya semua menggunakan tanda baca, gitu ya. Nah, ini lebih condongnya ke D ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi memiliki kelengkapan unsur paragraf. Jadi ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Oke. Kalau koherensi sudah, kalau padu sudah padu ini ya paragraf. Oke. Ini ciri-ciri paragraf yang baik, kemudian syarat-syarat paragraf, ada kesatuan, ada kepaduan ya. Nah, ini saya berikan catatan untuk mengingatkan Bapak Ibu saja. Berikutnya ini kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Berarti penulisan yang tepat yang mana ini Bapak Ibu? Disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat. Berarti nanti bisa yang keluar bisa kata, bisa kalimat, bisa paragraf. Kalau tadi kan sudah paragraf, ini kalimat berarti ini. Berarti yang tepat yang mana? Penulisan yang tepat ini Bapak Ibu. Bu Frenike D, Bu Rika B, Bu Lina A. Kalau BMKG, kalau singkatan kecil boleh? Besar, Pak. Besar ya, harus kapital. Berarti yang ada nomor 1 salah dong. Berarti yang D salah, yang E juga salah. Itu ya. Oke. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah, jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu ini kalimatnya? Itu Jika terjadi kurang lengkap, Pak. kurang lengkap ya. Jika terjadi di gitu ya. Nah, berarti tinggal antara ini ya, nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Adakah yang jawab B? 3 dan 4? Saya, Pak. Ya, Pak Joko. Mana biasanya B-nya banyak. Oh, B. Bu Eva B, Pak Joko juga B. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jadi yang ada nomor 1 kan salah. Kenapa? BMKG-nya kecil, maka salah kan. Berarti D dan E jelas salah. Terus yang kedua, jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia, ini kan anak kalimat, gitu ya, belum lengkap ini. Nah, jika terjadi bencana, terus ngapain? Belum diteruskan. Berarti yang ada 2, berarti kan juga salah kan Bapak Ibu. Berarti A juga salah, B juga, C juga salah. Jadi sudah berarti jawabannya tinggal B. Nah, kalau seperti ini kita tinggal main ini aja, eliminasi gitu ya, eliminasi. Oke. Loh, ini mohon maaf, ini seperti kemarin Bapak Ibu. Bentar, saya naikkan. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Yang betul B Bapak Ibu. Memang seperti itu. Kadang pindah ini ya.
karena ngopi gitu ya, atau tambah apa, geser ininya, geser ke bawah, itunya enggak ikut karena tidak saya buat grup gitu, tidak buat saya grup. Nah, kalau satu grup bisa ya, kalau turun dia ikut turun. Selanjutnya 34 disajikan teks satuan bahasa tertentu, ini masih Bapak Ibu, nanti bisa kata, bisa kalimat, bisa paragraf. Nah, tapi di sini menganalisis kalimat yang efektif. Nah, ini parasit mencatat janji. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks tersebut pada unsur koherensi, apakah kohesi, apakah keparalelan atau kelengkapan. Banyak sepakat jawab A ya, koherensi. Berarti tidak terkait ini ya. Tidak terkaitnya di mana Bapak Ibu? Parasit mencatat Oscar sebagai film kalau terbaik. Film asal Korea Selatan ini berhasil ya, mengalahkan saingannya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Betul ya, jawabannya adalah koherensi. Ini saya beri catatan untuk apa itu kohesi, apa itu koherensi ya. Nah, jadi harus satu, harus padu, harus penalarannya logis. Itu kohesi. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur jenis jenis dan kaidah pada teks fiksi. Pagi tadi yang menyuruh Bik Jum, ini saya ambil dari modul Bapak Ibu, modul pendalaman materi. Mungkin yang belajar ini mungkin sudah ini mengingat kembali lah gitu ya. Pagi tadi yang menyuruh Bik Jum pembantunya mengantar via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari via pilot. Biasanya yang sendiri yang mengantar via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Yang melayat ke tetangga sebelah. Kutipan bagian apa? Orientasi ini berarti pengenalan ya. Pengenalan ini bisa pengenalan tokoh, pengenalan masalah, pengenalan apa itu ya. Komplikasi ini terjadi masalah. Kalau evaluasi ini nanti setelah terjadi klimaks itu nanti evaluasi itu semacam penilaian gitu ya. Kemudian resolusi itu pemecahan masalah, itu resolusi. Ini yang mana ini? Ini variatif kalau ini, ada yang B komplikasi, ada yang B, banyak yang B. Ya Pak Joko A, berarti tidak yakin. Biasanya kalau Pak Joko yakin A gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi yang dikenalkan di sini pagi tadi yang menyuruh Bik Jum, berarti pagi tadi ini berarti latar waktu gitu ya. Ini berarti tokoh, Bik Jum juga tokoh ya. Kemudian Eyang ini juga tokoh. Jadi ini lebih ke orientasi Bapak Ibu. Jadi belum ke masalah. Jadi masih dalam tahap pengenalan atau orientasi gitu ya. Ya, terakhir Bu Eva betul. Berikutnya masih indikator yang sama, soalnya yang berbeda Bapak Ibu. Diambilnya ranting kecil, kemudian diulurkannya ke arah semut. Ayo semut, raih ranting ini dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur. Semut pun meraih ranting tersebut dan berhasil keluar dari jebakan lumpur. Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu, betapa malunya semut bahwa yang telah menyelamatkannya adalah kepompong jelek yang ia hina tempo hari. Ia pun meminta maaf pada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Berarti ini pada tahap apa? Kalau tadi kan pengenalan ya Bapak Ibu ya, kalau tadi dia. Ini bagian apa ini kira-kira? Ya, di Bu Desti, banyak yang D ini. Yuk silahkan. Yuk Bu Desti belum ada teman. Oh ada temannya Bu Aulia, jawab E. Atasnya di semua jawabnya. Silahkan, ada yang mau jawab lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Oke.
Pak Joko, ini ikut-ikutan atau dari hati nurani nih Pak Joko. Oke. Ya, ini kan ini penggalan ya Bapak Ibu ya. Karena mengapa kok tahu kalau ini penggalan, ini di atasnya ada titik 3. Ada titik 3 berarti sebelumnya ada cerita begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kalimatnya, diambilnya ranting kecil kemudian diulurkan, ini berarti bagaimana cara siapa tadi? Kepompong ya. Si kepompong jelek itu dia menolong si semut. Berarti ini bukan klimaks. Klimaksnya adalah ketika semut itu dia kecemplung di lumpur, itu klimaks. Tapi karena ini adalah bagaimana si kepompong itu menolong si semut, ini lebih ke cara pemecahan masalahnya Bapak dan Ibu. Berarti ini lebih ke resolusi. Jadi jawabannya adalah yang tepat adalah E. Ya. Nah, nanti bisa untuk memantapkan Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari lagi modulnya, karena ini memang nanti harus keluar Bapak, kok harus keluar, pasti keluar terkait dengan ini ya, orientasi, kemudian komplikasi, ada klimaks, resolusi, itu mesti ada. Nah, karena di modul ada contoh-contohnya Bapak Ibu, di modul pendalaman materi. Nah ini, orientasi berisi pengenalan tema, tokoh, latar. Kemudian komplikasi berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini peristiwa di luar nalar biasanya bisa terjadi. Kalau resolusi merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Nah, jadi kalau tadi semut itu, komplikasinya, klimaksnya ya tadi ketika dia kecemplung itu tadi ya. Nah, resolusinya apa? Nah ini penyelesaiannya masalah adalah ditolong oleh si kepompong tadi, daunnya dilemparkan gitu ya. Nah itu resolusi, lebih ke resolusi Bapak. Nah, ini kaidah kebahasaan teks non fiksi nanti bisa dibaca. Jenis-jenis teks fiksi 36. Kita nanti sampai 40 ya Bapak Ibu. Berarti 4 indikator lagi. Disajikan teks puisi atau cerita tertentu, peserta dapat menganalisis struktur, jenis, dan kaidah berdasarkan teks non-fiksi. Berarti ini teksnya non-fiksi ya Bapak Ibu. Nah ini saya ambil di modul juga Bapak Ibu, di modul pendalaman materi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Saya ambil di sana. Memang untuk bedah kisi-kisi ini biasanya saya referensinya ambil dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Jadi saya satu-satukan, saya sesuaikan dengan indikatornya. Silahkan bisa ditulis di chat. Bu Desti jawab faksi. Bu Rika jawab non fiksi. Bu Lina juga jawab non fiksi. Bu Rika jawab biografi fiksi. Ayo, ini ya, fiksi itu ini loh ya, apa rekaan loh ya. Fiksi itu tidak terjadi sebenarnya kalau fiksi loh ya. Berarti ini bohong, berarti hoax berarti ini. Bahwa Pak Anies Baswedan lahir dengan nama Anies Rashid Baswedan itu ya. Kalau biografi fiksi berarti itu dibuat-buat, tidak berdasarkan sebenarnya loh. Bu Rika langsung tertawa. Tidak apa-apa ya Bu Rika ya. Nih, kita belajar ya, saling mengingatkan. Jadi kalau fiksi itu kan memang tidak terjadi gitu ya. Dia direka-reka gitu. Pak Joko malah meledek. Oke, mungkin sambil masak Bu Rika. Pak Joko. Ya, oke. Jadi ini kan apa ini ya, biografi ya, karena ditulis oleh orang lain. Sehingga kalau biografi itu masuknya faksi, Bapak tadi. Jadi benar tadi Bu siapa tadi, Bu Desi. Bu ya. Ya, tadi ada yang jawab C. Bu ya. Bu Desi ya kalau tidak salah. Bu Desi. Bu Desti. Bu Desti Puspitasari. Nah, ini
ada teks faksi. Kalau tentang biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, cerita-cerita dari kitab suci itu masuknya faksi, Bapak Ibu. Kemudian kalau teks non-fiksi itu berdasarkan data. Nah, misalkan buku petunjuk, buku pelajaran, ensiklopedia, direktori, peta, buku referensi. Kalau teks fiksi, rekaan. Ya, bukan berdasarkan kejadian nyata. Dongeng, legenda, fantasi. Nah, tadi kalau Bu Rika jawab biografi fiksi berarti dibuat-buat gitu ya, rekaan bukan sebenarnya. Oke. Ini kalau yang non fiksi ya ini ada IC, ada teks review, artikel ilmiah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini mengingatkan saja surat, teks narasi sejarah gitu. Oke. 37 disajikan teks cerita, peserta dapat menganalisis struktur atau unsur yang dan makna cerita yang disajikan tersebut. Jadi bisa puisi, bisa pantun, bisa fabel, bisa cerita anak, cerita rakyat, bisa teori sastra ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh soalnya. Di sebuah padang rumput ada 3 ekor biri-biri bersaudara. Karena masih kemarau, padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa khawatir. Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya mereka berunding untuk pindah ke tempat lain. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain, tetapi harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Ya. Nah, ini berarti lebih banyak mengandung unsur apa ini? Wah, Pak Joko yakin B. Oh, berarti semuanya B ya. Mungkin sudah kalau unsur-unsur intrinsik saya kira tidak ada masalah ini, gitu ya. Oke. Loh, kok D jawabannya? Coba penokohan apakah latar ini Bapak Ibu? Di sebuah padang rumput ada 3 ekor biri-biri bersaudara. Karena masih kemarau, padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa khawatir. Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya mereka berunding untuk pindah ke tempat lain. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain. Tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Oke, silakan. Kenapa jawabannya penokohan atau latar? Silakan kalau mau berdiskusi Bapak Ibu. Kan tadi banyak yang jawab latar. Pak Joko loh, sudah yakin kalau B. Ya, Bu Siska lebih banyak latar daripada penokohan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Jadi pendapat Bu Siska betul ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih banyak latar daripada penokohan. Gitu ya. Karena di sebuah padang rumput, latar. Kemudian apalagi di sini ke tempat lain, kemudian pindah ke padang rumput yang lain, kemudian menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Ini lebih banyak tempat Bapak Ibu. Berarti jawabannya B, ya. Ini biasa Bapak Ibu. Jawabannya yang benar memang B Bapak Ibu. Ini geser-geser seperti yang semalam-semalam atau seperti yang tadi Bapak Ibu. Oke. Kemudian nah ini disajikan teks cerita, peserta dapat menganalisis struktur atau unsur dan makna cerita yang disajikan tersebut. Janah mengenal Kalia karena keramahannya, walaupun sebenarnya ia hanya seorang kasir di salah satu minimarket di kota. Kalia, gadis ningrat tersebut memasuki minimarket, lalu mengambil beberapa barang. Nah, ini yang mana ini Bapak Ibu? Suasana yang menggambarkan yang mana ini? Berarti unsur intrinsik ya di sini ya.
Pak Joko Budi B. 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 Semuanya. Bu Desti E. Ya, Bu Frenike E. Hanya ada 2 jawaban ini kayaknya antara B dan E ini. Janah mengenal Kalia karena keramahannya. Walaupun sebenarnya ia hanya seorang kasir di salah satu minimarket di kota. Kalia gadis ningrat. Nah, berarti Kalia ini yang ini ya, dia keturunan ningrat, kaya ini. Tersebut memasuki minimarket lalu mengambil beberapa barang. Dan ketika Kalia sudah mengambil makanan ringan, gadis itu pun sangat senang dengan sapaannya yang dibalas Kalia. Suasana yang tergambar dalam kutipan cerita tersebut adalah Pak Joko B, Bu Eva E. Kalau sedih, kecewa, gusar itu jelas enggak gitu ya. Hanya ceria apa hangat gitu. Ya, ceria, Bu Siska ceria, Pak Joko ceria. Karena ramah. Gadis itu pun sangat senang. Nah ini, gadis pun, ini suasananya Bapak Ibu. Gadis itu pun sangat senang dengan sapaannya yang dibalas Kalia. Nah, sangat senang, berarti lebih ke ceria. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah B, ceria. Berikutnya Diponegoro. Makna kias larik puisi pedang di kanan, keris di kiri adalah ini makna yang ada dalam sebuah puisi. Diponegoro. Di masa pembangunan ini. Nah, kira-kira maknanya apa ini Bapak Ibu? Pedang di kanan, keris di kiri. Silakan dituliskan di chat. Ya, banyak yang E saya lihat, tapi ada juga yang jawab A, Bu Eva, ya. Terakhir Pak Joko E. Nah, kalau E-nya 3 kayaknya masih ragu-ragu ini. Biasanya kalau sudah ini mantap biasanya E-nya 5 itu Pak Joko. Baik. Bapak Ibu, ini harus baca dulu ya. Di masa pembangunan ini Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api di depan. Nah, api Bapak Ibu, simbol-simbol ini Bapak Ibu, api ya kan. Di depan sekali Tuan menanti. Nah, di depan dia. Kemudian tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Lawannya 100 kali kok tak gentar. Pedangnya di kanan, kerisnya di kiri. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Lebih ke mana? Tadi ada yang jawab A, ketangguhan. Apakah ketangguhan? Apakah E, keberanian? Kira-kira lebih condong yang mana Bapak Ibu? Kalau lawan 100 kali kok dia tidak gentar berarti lebih ke berani ya. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Selain itu ini ada simbol api. Api itu api yang membara itu berarti berani. E. Ya, Bu Mei E. Bu Rika ganti jawaban. E. Pak Joko ini sering ini ya ngeledekin Bu Rika. Nah, ini unsur intrinsik, ada tema, rasa, nada, amanah, diksi, ini ya Bapak Ibu ya. Ini mengingatkan saja. 38 narasi tentang ini Bapak Ibu ya. Ada KD tentang puisi atau cerita. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menganalisis tujuan, bahan ajarnya maupun medianya, gitu ya. Oke, misalkan contoh soalnya seperti ini. Nah, setelah selesai mengajar kompetensi dasar
4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa kompetensi 4.4. Ini berarti kompetensi keterampilan ya Bapak Ibu ya. Berarti yang mana ini? Mengonstruksi teks eksposisi, berarti membuat ya, membuat teks eksposisi. Kayaknya kalau alat evaluasi semuanya udah mantap-mantap ini Bapak Ibu. Kalau angket ini bisa untuk sikap bisa ya. Tes lisan ini untuk pengetahuan. Tes performansi ini untuk unjuk kerja. Tes pilihan ganda ini untuk pengetahuan. Ya. Ya, berarti betul ya. Sepakat. Semuanya jawab E. Betul sekali. Jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Rubrik penilaian proyek. Karena ini adalah membuat teks eksposisi gitu ya, mengkonstruksi ini ya. Nah, berarti jawabannya E. Betul. Rubrik penilaian proyek. Kemudian Bu Widya akan melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menulis teks puisi berdasarkan pengalaman yang dialami. Salah satu rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut adalah tujuan, Bapak Ibu sudah ada pendampingan penyusunan perangkat gitu ya, sudah merumuskan tujuan pembelajaran. Saya kira bisalah ya. Besok kalau ada soal seperti ini disuruh membuat tujuan pembelajarannya, disuruh medianya apa, disuruh indikatornya apa. Silakan dijawab di chat. Menulis teks puisi berdasarkan pengalaman yang dialami. Dengan mengambil subjek di lingkungan siswa mampu dengan prosedur penelitian. Ada yang C ya. Dengan membaca buku teks, siswa mampu membuat puisi dengan benar. Padahal ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu membuat kerangka fiksi. Nah, ini belum ada, degree-nya belum ada ya. Kemudian yang C, dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan objek yang diamati dengan benar. Jika diberikan sebuah cerita, siswa mampu menganalisis unsur-unsur cerita dengan benar. Nah, dengan mengamati satu objek di lingkungan siswa, mampu membuat puisi dengan benar. Betul ya Bapak Ibu? Yang lebih tepat adalah yang E Bapak Ibu. Jawaban terakhir adalah ganti C Pak Joko. E apa C? Tapi yang E itu nggak ada degree-nya, Pak. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu membuat puisi dengan prosedur penelitian. Ya, Dengan prosedur penelitian itu berarti belum degree nggih, Pak? Ya, belum degree. Ya, makanya Pak Joko langsung diganti C gitu ya. Oke. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan siswa mampu menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan objek yang diamati. Betul ya, jawabannya apa? C apa E, Bapak Ibu? Yang C, Pak. Kalau saya C. Saya juga C, Pak. Ya, kalau saya C. Jadi puisi itu kan perlu menulis kata-kata dulu ya, kata-kata ditulis nanti kemudian di. Saya lebih condong ke C, gitu ya. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan siswa mampu menulis. Kalau yang E itu degree-nya belum ada. Prosedur penelitian itu bukan degree. Degree itu tingkatan ya. Degree itu dengan tepat, dengan benar itu ya. Kalau prosedur penelitian ini, berarti jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat C. Ya.
Kemudian 39 disajikan teks puisi tertentu, peserta dapat menganalisis makna. Besok mesti ada Bapak Ibu, mesti dapat soal tentang ada puisi, kemudian maknanya apa? Makna puisi yang sesuai dengan isi puisi. Karangan bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu ya. Ini dari ini puisinya Hairil Anwar ya. Maksud dari puisi tersebut apa ini? Pita hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Wah, cepat sekali kalau puisi Bapak Ibu. Ini tipe romantis ini Bapak Ibu ya. Kalau puisi cepat sekali memaknainya itu. Bu Nurma A, Bu Mei A, ya banyak yang A, tidak ada yang tidak A ini. Tipe pemahaman Pak, bukan penghafalan. Ini Bu Rika. Oke. Oke, betul ya. Bu Lina juga A. Oke, betul. Jawabannya adalah menggambarkan peristiwa kedukaan. Berikutnya masih indikator yang sama, saya sajikan puisi yang berbeda. Yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu bukan. Tanyamu kita abadi. Ya, ya. Oke, banyak yang jawab D, ada yang E juga. Yang fana adalah waktu. Waktu itu fana. Oke. Oh, Bu Lina semua jawaban benar. Nah, paling enak itu ya, semua jawaban benar. Nah, jadi di sini kan kalau kita maknai kalimat-kalimat dalam puisi ini kan yang fana adalah waktu, kita abadi. Nah, ini berarti memungut detik demi detik merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa dengan apa, tapi yang fana adalah waktu bukan. Tanyamu kita abadi. Jadi waktu di dunia itu hanya sebentar itu ya Bapak Ibu. Jadi fana begitu. Jadi yang yang mau diingatkan dari puisi ini yang dikarang oleh Pak Sapardi Djoko Damono ini adalah kita itu nanti akan kembali. Jadi yang hidup di dunia itu fana itu. Waktu hidup di dunia itu fana. Yang abadi itu nanti kalau kita sudah kembali ke itu. Maksudnya itu Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang tepat ini adalah yang D dari puisi ini. Nah, ada yang benar tadi ya. Nah, ini Bu Rika juga D. Ya. Bu Feti juga D. Bu Mei juga D. Bu Fenti D. Nah, jadi semua manusia akan kembali pada Sang Pencipta. Karena waktu ini fana gitu ya, tidak abadi, tidak langgeng. Gitu. Nanti semua akan kembali ke Sang Pencipta. Itu yang ingin diingat, makna yang terkandung dalam puisi ini. Pesan yang mau disampaikan Bapak Ibu. Kemudian, terakhir ini Bapak Ibu, disajikan narasi tentang kompetensi dasar menulis puisi atau cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks lingkungan tertentu, bisa sekolah, bisa mungkin lingkungan masyarakat dan sebagainya. Peserta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Contoh untuk penilaian psikomotor yang tepat adalah psikomotor berarti keterampilan. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi. A. Tuliskan ciri-ciri cerita fiksi. B. Buatlah laporan tentang ciri-ciri cerita fiksi. C. Praktekkan ciri-ciri cerita fiksi. D. Jelaskan. E. Ceritakan secara lisan ciri-ciri cerita fiksi yang dengan contoh. Nah, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu?
Ada yang B, ada yang D, ada yang B juga. Psikomotor ya. Kalau menjelaskan itu apa? Pengetahuan kan kalau menjelaskan Bapak Ibu. Banyak yang B. Buatlah laporan tentang ciri-ciri cerita fiksi disertai contoh. Oke. Kalau yang A apa Bapak Ibu? Tuliskan ciri-ciri cerita fiksi, berarti ini pengetahuan. Buatlah laporan, ini berarti keterampilan. Praktekkan ciri-ciri cerita fiksi. Masuk ciri-ciri cerita fiksi dipraktekkan. Ini ya. Jelaskan, ini juga pengetahuan. Ceritakan secara lisan, ciri-ciri ini juga menceritakan, boleh kan Bapak Ibu, unjuk kerja kan dia menceritakan. Nah, kira-kira yang mana ini? Oke, tidak ada yang jawab E ya, semuanya B ya. Buatlah laporan tentang itu. Jawaban yang tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Nah, saya tunggu, tidak ada yang jawab E tadi. Oke, kenapa bisa E? Ceritakan secara lisan ini kan menjelaskan ciri-ciri, menjelaskan ya Bapak Ibu ya, menjelaskan ciri-ciri. Nah, menjelaskan ciri-ciri, padahal menjelaskan itu kan seharusnya KD-nya kan KD 3 ya pengetahuan, tapi ini diminta adalah psikomotorik. Maka untuk mensiasatinya, menjelaskannya ya dengan cara dia secara lisan, gitu ya, ceritakan secara lisan. Jadi bagaimana dia nanti bisa bercerita, itu ya, bercerita secara lisan itu nanti itu yang dinilai, begitu Bapak Ibu. Penilaian unjuk kerjanya. Itu Bapak Ibu ya, jadi tidak ada yang jawab E ternyata. Oke. Oh habis. Oke, habis Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita ini sore ini Bapak Ibu. Oke, sebentar saya stop share. Saya matikan dulu rekodnya.